Bab 2, Ayo Bercerai. Untuk menjawab panggilan dari pelanggan kapan saja, Jordan mengenakan sepasang headphone Bluetooth, dan dia sekarang mendengarkan lagu dari band bernama Beyond. Petik 1. Mendengarkan melodi kontemporer, Jordan mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan Hailey 3 tahun lalu. Jordan lahir dalam keluarga terkaya dan paling bergengsi di dunia. Dunia hanya tahu keluarga misterius seperti keluarga Rothschild, DuPont dan Morgan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa keluarga paling misterius dari mereka semua sebenarnya adalah Steles. Aset Steles berjumlah lebih dari 100 miliar dolar, tetapi mereka tetap tidak menonjolkan diri dan keluarga mereka bahkan tidak terdaftar dalam daftar Taipan. Mereka juga mendidik keturunan mereka secara berbeda dari orang lain. Kakek Jordan sangat memperhatikan pengasuhan dan pendidikan anak-anak keluarganya. Misalnya, Jordan telah belajar seni bela diri pada saat yang sama dengan instrumen seperti piano dan biola sejak usia 5 tahun. Pada usia 18 tahun, dia telah menyelesaikan kursus sekolah bisnis 4 tahun di Universitas Ivy League. Untuk melatih karakter Jordan, kakek Jordan mengatur agar dia menjadi menantu Camdens, keluarga lapis kedua di Orlando. Camdens telah mempermalukan Jordan selama 3 tahun terakhir, tetapi dia bertahan dan menanggungnya untuk menyelesaikan ujian 3 tahun. Dia pikir dia akan pulang malam ini dan memberitahu istrinya kebenaran tentang dia menjadi miliarder tapi sayangnya. Hah? Hailey Camden, aku ingin tahu bagaimana reaksimu saat mengetahui identitas asliku suatu hari nanti. Petik 2. Jordan sangat menantikannya. Di lantai 9 sebuah gedung apartemen di daerah perumahan Orlando. Pukul 8 malam, Jordan kembali ke rumah setelah menyelesaikan hari itu. Kau sudah pulang. Anda tidak harus memasak malam ini. Saya memesan takeout. Datang dan makanlah. Hailey telah pulang lebih awal, dan dia bahkan telah menyiapkan makan malam untuk Jordan, yang jarang terjadi. Di masa lalu, Jordan menyiapkan setiap makanan. Jordan berganti sandal dan berkata, "Tidak, aku kembali untuk mengemasi barang-barangku." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kamar tidurnya. Jordan dan Hailey tinggal di kamar terpisah. Meskipun keduanya menikah atas nama, mereka tidak pernah berbagi kamar yang sama dalam 3 tahun terakhir. Hailey jelas sangat marah saat dia masuk dengan tangan di pinggangnya yang ramping. Apa, Anda ingin kabur dari rumah? Haruskah Anda melakukan ini karena masalah sepele? Petik 2. Sambil memasukkan pakaiannya ke dalam kopernya, Jordan membalas, masalah sepele. Apakah Anda pikir perzinahan adalah masalah sepele? Petik 2. Hailey tidak menjelaskan kali ini, tahu bahwa Jordan tidak akan mempercayainya, terlepas dari penjelasannya. Oleh karena itu, dia menggonggong, jadi apa? Apakah Anda mengharapkan saya untuk meminta maaf kepada Anda? Anda telah menipu saya dan bahkan jika saya benar-benar melakukan kesalahan untuk mengecewakan Anda harus menerimanya. Petik 2. Jordan menutup koper dengan paksa dan berkata, "Aku sudah bertahan dengan keluargamu selama 3 tahun. Saya telah melayani Anda seperti Anda seorang putri, tetapi selama 3 tahun terakhir, Anda tidak pernah menatap mata saya." Petik 2. Ibumu, Sylvie Parker, mempermalukanku dan memukuliku di depan umum berkali-kali, tapi aku tidak pernah membalasnya. Ayahmu, Benedict Camden, mengambil saya untuk kerja gratis dan membuat saya melakukan semua tugas berat dan kotor yang menyebabkan saya terluka beberapa kali. Semua uang hasil jerih payah yang saya habiskan untuk biaya pengobatan saya peroleh dengan mengantarkan takeout. Petik 2. Pamanmu dan sepupunya menggertakku, tapi kalian semua menutup mata terhadap perilaku mereka. Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak mau menanggungnya lagi. Hailey, ayo kita bercerai. Hailey terkejut ketika dia mendengar Jordan menyebutkan perceraian, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Haha, beraninya kamu menyebutkan perceraian kepadaku. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, tetapi setelah perceraian, Anda tidak akan bisa tinggal di apartemen besar yang memiliki luas lantai beberapa ratus meter persegi atau mengendarai Audi. Petik 2. Jordan mencibir dengan jijik. Hah? Apartemen besar. Audi. Aku tidak membutuhkannya. Hailey menjawab, tentu, aku sudah lama ingin menceraikanmu, dan aku tidak tahu kebodohan macam apa yang dilakukan kakekku hingga membuatku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu. Petik 2. The Camdens setidaknya ditetapkan untuk menjadi keluarga tingkat pertama dan aset kami berjumlah lebih dari 100 juta. Pria tak punya uang sepertimu sama sekali tidak cocok menjadi suamiku.
Petik 2. Jordan mengemasi barang-barangnya dan memotongnya, tidak lagi ingin mendengarnya terus menghinanya. Ayo pergi ke kantor pengacara besok pagi untuk bercerai. Petik 2. Aku tidak bisa datang besok, bantah Hailey seketika. Ini adalah ulang tahun ke-80 nenek saya besok dan kita semua harus berkumpul di rumahnya sebelum jam 10 pagi. Selain itu, saya juga harus membicarakan hal ini dengan keluarga saya. Tetua Hailey mengatur pernikahan mereka. 3 tahun lalu, Hailey tidak berhak menolak pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Hari ini, dia juga tidak punya hak untuk membubarkan pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Ini adalah kehidupan sebagian besar anggota keluarga kaya. Ada banyak hal yang berada di luar kendali mereka. Jordan tahu Hailey tidak bisa memutuskan sendiri. Diskusikan dengan keluarga Anda sesegera mungkin. Aku akan menunggu teleponmu. Setelah itu, Jordan pergi sambil menyeret kopernya. Bajingan, baik untuk apa-apa. Anda pasti akan menyesal menceraikan saya. Dalam beberapa hari, Anda akan kembali berlutut dan memohon saya untuk berdamai dengan Anda. Hailey mengutuk Jordan tanpa henti, bahkan sampai dia mencapai lift, tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Alasannya karena dia tahu betapa konyolnya kata-kata Hailey. Mengapa seorang Taipan dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar berlutut kepada seseorang dari keluarga yang hanya multi-jutawan? Hailey, kamu